teman-teman, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Caca. Pada video pembelajaran kali ini, Caca akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang materi suhu dan perubahannya. Tapi, sebelum Caca masuk ke materi, Caca mau ngasih tahu dulu nih tentang kompetensi dasar juga indikator yang harus teman-teman capai pada pembelajaran suhu dan perubahannya. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar pada materi suhu dan perubahannya yaitu 1. Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia juga hewan. 2. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Sedangkan indikatornya adalah 1. Menjelaskan definisi suhu. 2. Menjelaskan berbagai jenis termometer. 3. Menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer. 4. Menentukan skala pada termometer dengan cara membandingkan termometer tak berskala dengan termometer berskala. 5. Menjelaskan definisi pemuaian. Sebelum membahas lebih lanjut, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab ini, kamu akan mempelajari suhu, cara pengukurannya, serta akibat dari perubahannya. Lalu, bagaimanakah mengetahui suhu benda? Kita tahu bahwa indera perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indera merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Untuk mengetahui apakah indera sebagai pengukur suhu yang handal, mari kita lakukan percobaan berikut. Langkah pertama, siapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Kemudian letakkan ketiga ember tersebut di atas lantai atau di atas meja. Setelah itu, celupkan tangan kananmu di ember yang berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa, lalu rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Dari percobaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Lalu, apakah menurut kalian indera perasa dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang handal? Hasil kegiatan penyelidikanmu menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Tetapi, indera perasa bukanlah pengukur tingkat panas yang handal. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan. Karena suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang kita sebut dengan termometer. Jenis-jenis termometer. Jenis pertama adalah termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya berubah. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut. Ini adalah termometer yang diisi dengan zat cair. Jadi, ketika suhunya meningkat, permukaan zat cair akan naik
Begitu juga sebaliknya. Jika suhunya turun atau rendah, maka permukaan zat cair juga akan turun. Pada umumnya, zat cair yang digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa dan alkohol jenis tertentu. Baik raksa maupun alkohol, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk air raksa, memiliki keistimewaan yaitu warnanya yang mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun, raksa sangat beracun, sehingga akan berbahaya jika termometernya pecah. Sedangkan untuk alkohol, biasanya harus diberi tambahan pewarna biru atau merah untuk membedakan suhunya jika sedang naik ataupun turun. Alkohol tidak seberbahaya dari air raksa sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Berikut adalah beberapa contoh termometer yang menggunakan zat cair sebagai isi dari termometer. Contoh yang pertama adalah termometer laboratorium. Bentuknya panjang, dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Isinya dapat menggunakan air raksa maupun alkohol. Contoh yang kedua adalah termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu atau reservoir dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Jenis termometer yang kedua adalah termometer bimetal. Untuk lebih jelas, perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Lalu, jenis termometer yang terakhir adalah termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Kakak, aku mau tanya dong, kenapa beruang kutub bulunya tebal banget sih? Emang dia nggak kegerahan ya, Kak? Jadi gini, Ca. Beruang kutub itu bulunya tebal karena dia hidup di daerah yang dingin. Nah, bulu yang tebal itu berfungsi untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat. Tidak hanya beruang kutub saja, tapi beberapa binatang lainnya yang hidup di daerah dingin juga sama seperti beruang kutub. Mereka memiliki bulu yang tebal. Begitu juga sebaliknya. Beberapa binatang yang hidup di daerah panas atau gurun memiliki bulu yang sedikit dibandingkan dengan binatang yang hidup di daerah dingin. Atau contoh lain, seperti unta, dia memiliki punuk yang besar yang berfungsi untuk menyimpan air sehingga tahan untuk tidak minum selama berhari-hari dan menjaga agar suhu tubuhnya tidak panas. Oh, jadi begitu ya, Kak. Berarti unta hebat dong ya, bisa tahan selama berhari-hari nggak minum. Iya, Dek. Nanti kalau kamu mau lebih tahu lagi tentang binatang-binatang yang hidup di daerah dingin dan panas, kamu kakak ajak ke kebun binatang deh. Nanti kakak kasih tahu di sana, oke? Oke, Kak. Skala suhu. Sebelum kita mempelajari perbedaan antara skala suhu yang satu dengan yang lainnya, sebelumnya Caca mau bertanya, kalian tahu nggak ada berapa skala suhu? Ya, benar sekali. Jadi, skala suhu yang diketahui ada 4. Yang pertama Celcius, yang kedua Fahrenheit, yang ketiga Reaumur,
Yang keempat, Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu dalam Satuan Internasional atau SI. Skala suhu pada Kelvin memiliki perbedaan dari yang lainnya karena menggunakan nol mutlak, tidak menggunakan derajat. Untuk Celcius memiliki titik tetap bawah atau titik terendahnya yaitu 0 derajat, sedangkan titik tertingginya adalah 100 derajat. Kemudian untuk Fahrenheit memiliki titik rendah 32 derajat dan titik tertingginya adalah 212 derajat. Untuk Reaumur memiliki batas terendah 0 derajat dan batas tertingginya adalah 80 derajat. Sedangkan yang terakhir untuk Kelvin memiliki titik tetap bawah yaitu 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Jadi, jika kita menggunakan perbandingan dengan matematika pada skala suhu antara Celcius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit dan berbanding Kelvin secara berturut-turut adalah 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100, atau bisa diperkecil menjadi 5 banding 4 berbanding 9 dan berbanding 5. Berikut adalah rumus yang dapat kalian gunakan untuk mengkonversi skala suhu. Jangan lupa diingat dan dicatat ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa itu suhu, jenis-jenis termometer, dan skala suhu. Sekarang kita latihan soal yuk. Dengan cara yang sama, rumuskan konversi skala suhu yang lain. Misalnya, tentukan 45 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu diperoleh TF sama dengan 9/5 TC tambah 32 sama dengan 9/5 dikali 45 ditambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Jadi 45 derajat Celcius sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Halo teman-teman, masih ingat dengan saya kan? Ya, benar sekali, nama saya Kakak. Saya temannya Caca. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perubahan akibat suhu. Menurut kalian, apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda akan bertambah. Nah, peristiwa ini kita sebut dengan pemuaian. Terdapat beberapa jenis pemuaian. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. Pada umumnya, benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Nah, oleh karena itu, para perancang bangunan, jembatan, juga jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan pada bahan karena perubahan suhu. Jembatan pada umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik matahari,
atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan tersebut. Nah, prinsip dari jembatan juga sama dengan rel kereta api, karena rel kereta api juga dapat melengkung akibat pemuaian. Oke teman-teman, kakak kasih tahu lagi contoh yang lainnya ya. Kalian pernah melihat kan, kabel yang dipasang di tiang listrik di pinggir jalan? Kabel tersebut tidak pernah dipasang secara tegang, karena ketika terik matahari, kabel tersebut akan memuai. Seperti gambar berikut. Ketika malam hari, kabel tersebut akan menyusut. Jadi, itulah alasannya kenapa kabel listrik tidak pernah dipasang secara tegang atau lurus. Karena yang ditakutkan adalah ketika malam hari, kabel tersebut akan semakin menyusut dan dapat mengakibatkan putus. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman, ternyata untuk setiap logam pun berbeda-beda pertambahan panjangnya ketika memuai. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya akan bertambah menjadi 0,000009 meter atau 9 dikali 10 pangkat min 6 meter. Berikut adalah tabel koefisien muai panjang bahan. Berikut adalah rumus untuk mencari koefisien muai panjang dan panjang benda setelah pemuaian. Berikut adalah pemuaian luas pada zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Berikut adalah rumus yang digunakan pada pemuaian luas zat padat. Yang terakhir adalah pemuaian volume zat padat. Benda-benda yang berdimensi 3, yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi, akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Nah, berikut adalah rumus yang digunakan untuk mencari pemuaian pada volume zat padat. Nah, kita sudah membahas pemuaian pada zat padat. Ternyata bukan hanya zat padat saja yang mengalami pemuaian, melainkan zat cair dan zat gas pun juga mengalami pemuaian. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras. Seharusnya sesuai dengan ukuran, karena gas-gas yang terdapat pada ban sepeda juga dapat memuai ketika panas dan dingin. Oke teman-teman, karena materi pada perubahan akibat suhu sudah selesai, sekarang mari kita uji kemampuan kalian. Kerjakan soal-soal berikut ya. Kemudian kumpulkan pada gurumu. Wah, tidak terasa ya materinya sudah habis. Bagaimana teman-teman? Belajar sungguh mengasyikan kan? Semoga materi yang sudah kita pelajari bersama-sama ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau begitu, saya Caca. Dan saya Kakak. Kita berdua mohon pamit dulu ya.
Sampai bertemu di lain waktu.